Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Bambang Erlangga Eshum, guru bahasa Arab Man 1 Pagar Alam. Kali ini saya akan membuat media pembelajaran yang berjudul jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Ada 5 pokok pembahasan kita. Ada yang pertama jumlah ismiyah sebagai kalimat nomina. Yang kedua adalah pengertian mubtada. Yang ketiga adalah pengertian khabar. Yang keempat persesuaian antara mubtada dan khabar. Dan yang kelima pembagian mubtada dan khabar. Oke, selanjutnya apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata isim. Jumlah ismiyah terdiri dari 2 bagian, yaitu mubtada sebagai pangkal kalimat dan khabar sebagai pelengkap kalimat. Apa itu mubtada? Mubtada adalah subjek sebuah kalimat. Bisa berupa kata benda atau bisa berupa kata ganti dhamir. Selanjutnya adalah khabar. Al-khabaru huwa adalah predikat sebuah kalimat yang berfungsi melengkapi makna mubtada atau memberikan informasi berita mengenai mubtada. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh dari kalimat. Yang pertama adalah al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Al-masjidu itu sebagai mubtada dan qaribun sebagai khabarnya. Contoh yang kedua adalah ana mudarrisun. Saya seorang guru. Ana sebagai mubtada dan mudarrisun sebagai khabar. Oke, selanjutnya contoh dah hadza qalamun. Ini sebuah pena. Hadza mubtada dan qalamun sebagai khabar. Selanjutnya Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad mubtada dan Rasulullah sebagai khabar. Contoh selanjutnya Zaidun qaimun. Zaid sebagai mubtada dan qaimun sebagai khabar. Allahus samadu. Allah sebagai mubtada dan as-samadu sebagai khabar. Oke, apa pengertian mubtada? Al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-'ari adil awamilu al-labziyati. Mubtada ialah isim yang dirofakkan. Isim yang dirofakkan artinya jika dia sebagai mubtada maka isim itu i'rafnya dimarfu'kan. Yang kosong dari amil atau faktor yang dapat dipengaruhi lafaz. Atau dalam pengertian lain, mubtada adalah ismun marfu'un waqi'un fi awwalil jumlah. Mubtada adalah isim yang dirofakkan yang terletak di permulaan jumlah. Apa itu khabar? Al-khabaru huwa al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilahi. Khabar adalah isim yang dirofakkan, yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya adalah al-kitabu muhimmun. Ya, al-kitabu muhimmun. Al-kitabu sebagai mubtada, muhimmun sebagai khabar. Karena kedua-duanya sebagai mubtada dan khabar, maka kedua-duanya sebagai marfu. Ya, i'rafnya sebagai marfu. Oke, contoh yang lain al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Kata al-kitabu dan al-ilmu adalah mubtada karena isim yang dirofakkan yang terletak pada permulaan jumlah. Mubtada dirofakkan karena permulaan, sedangkan kata muhimmun dan nafi'un adalah khabar karena isim yang dirofakkan memberitakan keadaan mubtada atau terletak setelah mubtada. Oke, selanjutnya adalah persesuaian antara mubtada dan khabar. Apa antara mubtada dan khabar harus sesuai dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, sesuai mubtada dan khabarnya dalam bentuk mufradnya.
Jadi jika mubtada'nya mufrad, maka jamaknya khabarnya juga harus mufrad. Selanjutnya jika mubtada'nya musanna, maka khabarnya juga harus musanna. Atau jika mubtada'nya jamak, maka khabarnya juga jamak. Dan jika mubtada'nya muzakkar atau muannas, khabarnya juga harus muzakkar atau muannas. Oke, contohnya adalah contoh mubtada yang terdiri dari mufrad, tasniyah dan jamak muzakkar. Muhammadun alimun, Muhammadani alimani, Muhammaduna alimuna. Jadi kata Muhammadun mufrad, maka alimun juga harus mufrad. Muhammadani musanna, maka alimani juga harus musanna. Muhammaduna alimuna. Muhammaduna sebagai jamak muzakkar, maka khabarnya alimuna juga harus jamak muzakkar. Oke, contoh mubtada yang terdiri dari mufrad, tasniyah dan muannas. Contohnya yang pertama Fatimatun alimatun, Fatimatani alimatani, Fatimatun alimatun. Yang pertama Fatimatun alimatun. Fatimatun sebagai mufrad muannas, maka khabarnya sebagai juga harus ikut mufrad muannas alimatun. Yang kedua Fatimatani, Fatimatani sebagai musanna muannas, maka khabarnya harus ikut sebagai musanna muannas menjadi alimatani. Selanjutnya Fatimatun alimatun. Fatimatun sebagai jamak muannas, maka khabarnya juga harus ikut jamak muannas sehingga menjadi alimatun. Contoh yang terdiri dari jamak yang tidak berakal. Contoh yang pertama al-kutubu muhimmatun, al-kutubu muhimmatun. Jika kita melihat khabarnya, contoh yang pertama al-kutubu, dia jamak taksir tapi yang tidak berakal. Kata benda yang tidak berakal. Maka ada dua kemungkinan cara memberikan khabarnya. Boleh dilakukan yaitu mufrad muannas muhimmatun, atau dia jamak muannas salim muhimmatun. Jadi ketika dia jamaknya adalah jamak taksir yang tidak berakal, maka khabarnya boleh memakai dua cara. Cara yang pertama yaitu muannas mufrad muannas. Cara yang kedua jamak muannas salim. Atau contoh yang kedua adalah al-madarisu kabiratun. Al-madaris jamak taksir kabiratun. Nah, kabiratun ini sebagai mufrad muannas. Al-madarisu kabiratun, al-madarisu sebagai jamak taksir yang tidak berakal, ghairu akil. Kabiratun sebagai jamak muannas salim. Jadi kedua-duanya pakai, boleh pakai mufrad muannas atau jamak muannas salim. Contoh jamak taksir yang berakal. Contoh yang pertama ar-rijalu qa'imun. Ar-rijalu mubtada jamak taksir yang berakal, maka dia harus mengikuti juga jamaknya qa'imun yang muzakkar. An-nisa'u qa'imatun, seperti itu juga jika dia jamak taksir yang berakal, maka khabarnya harus mengikuti dalam segi muzakkar dan muannas. Oke, pembagian mubtada. Mubtada itu terbagi dua. Yang pertama mubtada zahir. Mubtada zahir yang berupa izim zahir. Contoh at-tilmidhu nasyitun, Ilyasun mudarrisun, al-ustadzatu shalihatun. Kata at-tilmidhu, al-Ilyasu, al-ustadzatu merupakan mubtada zahir. Mubtada zahir. Kemudian mubtada domir. Mubtada domir berarti mubtada yang terdiri dari domir.
Sudah kita ketahui bahwa domir itu memiliki 14 varian. Wa huma hum, hiya huma hunna, ana hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Pembagian khabar. Sama, khabar juga terbagi dua. Yang pertama khabar mufrad. Khabar mufrad adalah khabar yang terdiri dari bukan jumlah atau serupa jumlah. Contoh, al-masjidu kabirun, al-madrasatu kabiratun, al-masajidu kabiratun. Jadi kata kabirun atau kabiratun itu adalah merupakan khabar mufrad. Dia bukan berbentuk jumlah atau serupa jumlah. Apa itu jumlah dan serupa jumlah? Khabar jumlah. Maka yang kedua adalah khabar jumlah. Khabar jumlah adalah khabar yang terdiri dari jumlah atau serupa jumlah. Yang dimaksud dengan serupa jumlah adalah dua macam. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Jadi jumlah ismiyah itu adalah yang terdiri dari mubtada dan khabar, tapi dia posisinya sebagai khabar. Atau jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh, Khalidun habibuhu jamilatun. Khalidun sebagai mubtada, habibuhu jamilatun sebagai khabar. Maka ini khabarnya yaitu khabar jumlah ismiyah karena dia terdiri dari mubtada dan khabar. Selanjutnya adalah contoh Zaidun qama abuhu. Zaidun sebagai mubtada, qama abuhu sebagai khabar. Dan jumlahnya adalah jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Selanjutnya yang dimaksud dengan jumlah serupa jumlah adalah ada dua macam, yaitu yang pertama yang terdiri dari jar dan majrur, yang kedua yang terdiri dari dzaraf. Contoh, as-samaku fil ma'i. As-samaku mubtada, fil ma'i sebagai khabar. Dan fil ma'i ini adalah jumlah yang terdiri dari jar dan majrur. Contoh yang kedua, al-ustadzu amamal fasli. Al-ustadzu sebagai mubtada, amamal fasli sebagai khabar. Dan yang kedua ini terdiri dari komponennya adalah dari dzaraf dan madrub. Oke, itu saja penjelasan singkat tentang jumlah ismiyah. Saya akhiri, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.